Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Rosita Tandiono dari kelas 4 SIMD. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UAS saya pada mata kuliah Lab System Basis Data Enterprise. Oke, dengan tema UAS saya yaitu Mobile Legends. Pada PG Admin ini, saya sudah membuat sebuah database bernama Moba UAS, di mana pada database ini saya akan membuat 10 tabel di mana ada tabel karakter list, rank type, skin list, user info, exclusive skin, skill, transaksi karakter, join skill, dan juga battle. Di mana pada setiap kolom, pada setiap tabel ini akan memiliki constraint not null, di mana maksud not null ini adalah pada setiap kolom tidak boleh ada yang kosong, di mana berarti juga setiap kolom harus berisi data. Kemudian pada setiap tabel tentu memiliki primary key dan juga unique key, di mana primary key ini merupakan identitas ataupun kunci utama pada sebuah tabel. Kemudian pasti juga ada yang namanya unique key, di mana apabila terdapat dua data yang sama pada tabel tersebut, maka tabel tersebut tidak akan menampung data kedua yang sama, di mana artinya akan di-decline. Kemudian untuk kali ini kita akan mencoba meng-create 10 data ini pada PG Admin. 10 tabel sudah ter-create. Oke, kemudian pada main table yaitu tabel karakter list, kita akan menginsert data sebanyak berikut ke dalam tabel karakter list, di mana tentu memiliki value berupa ID, nama karakter, jenis game, dan juga role player. Di sini adalah data-data yang akan saya insert pada tabel karakter list, di mana akan kita coba pada PG Admin. Data berhasil terinsert pada main table yaitu karakter list. Kemudian tidak hanya pada main table, pada table-table yang lain yaitu 9 table lagi, itu juga akan menginsert data seperti pada table rank type, pada table user info, pada table exclusive skin, pada table skill, battle, skin list, dan lain-lain. Kemudian kita akan mencoba menginsert data-data ini ke dalam PG Admin. Data juga sudah berhasil terinsert pada tabel yang lain. Kemudian terdapat juga query di mana fungsinya adalah sebagai penggabungan data dari dua tabel, di mana ada left join, right join, inner join, dan juga outer join. Yang pertama adalah left join, di mana query ini saya akan menggabungkan data dari user info dan juga tabel transaksi skin, di mana akan di left join-kan pada transaksi skin on user info, di mana user info.user ID sama dengan transaksi skin.user.id. Oke, di mana kita akan mencoba query tersebut pada PG Admin, di mana outputnya adalah dia akan menampilkan user ID beserta ID transaksi yang telah dilakukan pada user tersebut. Kemudian maka akan ditampilkanlah data sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada yang namanya right join, di mana kita akan menggabungkan data dari kedua tabel yaitu tabel user info dan juga tabel transaksi karakter, di mana akan kita right join-kan transaksi karakter pada user info, di mana user info .user ID sama dengan transaksi karakter .user ID, di mana kita akan mencobanya pada PG Admin berupa berikut, di mana dia data yang akan ditampilkan berupa user ID yang dengan ID transaksi karakter. Apa aja transaksi karakter yang pernah dia lakukan, maka akan muncullah ID-nya pada output ini. Kemudian ada juga yang namanya inner join,
di mana kita akan menselect atau menampilkan user ID pada user info dan juga username pada user info beserta dengan ID transaksi karakter pada tabel transaksi karakter dan juga karakter name, karakter yang sedang ditransaksikan pada transaksi karakter dalam user info yang kita inner join-kan transaksi karakter pada user info, di mana user info dan user ID sama dengan transaksi karakter dot user ID. Di mana kita cobakan pada PG admin, di mana hasilnya berupa dia akan menampilkan user ID, username, ID transaksi karakter, dan juga nama karakter yang sedang ditransaksikan pada ID tersebut. Kemudian yang terakhir ada yang namanya outer join, di mana kita akan menselect seluruh data pada user info yang di full outer join-kan transaksi skin pada user info, di mana user info dan user ID sama dengan transaksi skin dot user ID, di mana hasilnya berupa dia akan menampilkan user ID, username, user gender, user password, dan juga ID transaksi skin, user ID, method, dan juga jenis skin yang ditransaksikan. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai query check constraint, di mana fungsi dari query tersebut adalah dia akan mencek data sesuai dengan yang ingin dia temukan. Seperti pada query ini, alter table, saya akan mengubah sebuah table, yaitu table join skill. Alter table join skill, di mana saya akan menambahkan sebuah constraint baru, yaitu add constraint yang saya namakan join check, di mana saya akan mencek skill percentage, di mana lebih besar dari 70. Kemudian ada query di mana menampilkan data sesuai dengan jenis data. Di mana jenis data yang pertama adalah jenis data interval, di mana query tersebut adalah select now, di mana tanggal kita yang sekarang, dan juga user ID, dan juga data now dikurang interval sebesar 2 year ataupun 2 tahun. As 2 year ago, di mana S ini merupakan nama kolom baru untuk mengisi nilai data now kurang interval dari tabel transaksi skin, di mana output dari query ini adalah dia akan menampilkan data now, di mana tanggal, jam, sesuai timestamp kita, sesuai time zone, dan juga user ID, di mana melakukan transaksi sejauh 2 tahun yang lalu, dan juga terdapat tanggal dan juga time zone-nya. Kemudian ada juga yang namanya tipe data array, di mana saya menggunakan query select character ID, game type, player role dari tabel karakter list, di mana character name sama dengan Johnson. Dengan query ini, dia akan mengeluarkan output ID dari karakter Johnson ini, serta game type yang dimainkan oleh karakter Johnson ini besertakan role apa yang diperankan dalam game ini. Kemudian ada juga yang namanya tipe data JSON. Untuk mencoba tipe data JSON ini, saya akan mencoba untuk membuat tabel baru, di mana saya akan meng-create tabel order skin, di mana memiliki kolom ID dengan tipe data serial, not null, dan sebagai primary key, serta kolom info yang memiliki tipe data JSON dan juga not null. Saya akan meng-create tabel yang terlebih dahulu. Table berhasil di-create. Kemudian saya akan insert data pada table order skin ini, di mana saya akan memasukkan data pada kolom info dengan ID, customer, dan juga jenis skin yang sedang di-purchase. Dan saya akan menginsertkan data ini pada table order skin. Data berhasil terinsert. Kemudian untuk menampilkan data pada tipe data JSON, maka saya akan menggunakan query berupa select info from order skin. Kita akan lihat outputnya seperti apa.
maka dia akan menampilkan data sebagai berikut. Kemudian ada juga yang namanya start procedure, di mana kita akan meng-create sebuah prosedur dengan fungsi dia akan memudahkan kita dalam menulis query, di mana prosedur ini dapat kita panggil kapanpun sesuai dengan fungsi yang kita buat. Seperti yang pertama ada, saya akan meng-create prosedur untuk menginsert data pada karakter. Seperti pada query ini. Maka saya akan mencoba pada admin. Create prosedur. Maka ketika kita ingin menginsert data pada tabel karakter, maka kita tinggal memanggil prosedur insert karakter dengan memasukkan variabel ID, nama, jenis game, dan juga role player. Kemudian untuk query yang kedua adalah start prosedur untuk meng-create prosedur update user, di mana akan kita coba pada pgadmin. Dia sukses tercreate, di mana fungsi dari prosedur ini adalah ketika kita ingin mengupdate data pada tabel user, kita tinggal memanggil prosedur update user dengan memasukkan variabel ID, nama, gender, dan juga password yang ingin kita update. Kemudian untuk start prosedur yang ketiga dan juga yang terakhir, kita akan membuat prosedur untuk delete skill. Ketika prosedur ini sudah berhasil terbuat, maka fungsi dari prosedur ini adalah ketika kita ingin mendelete data pada tabel skill, kita tinggal memanggil prosedur delete skill dengan memasukkan ID skill yang ingin kita delete. Maka dengan gampangnya skill tersebut akan terhapus pada tabel skill. Kemudian ada yang namanya query triggers, di mana fungsinya juga sebenarnya tidak jauh beda dengan start procedure, di mana pada contoh yang pertama ini saya akan meng-create sebuah function terlebih dahulu dengan nama log user name changes dengan trigger as begin if new user ID sama dengan old user ID, maka dia akan insert into user info pada kolom user ID dan username dengan value old user ID, now old username, and if. Kita akan mencoba create function, kemudian kita akan create triggernya dengan mengexecute prosedur tersebut. Dan juga create trigger. Kemudian untuk contoh yang kedua untuk trigger, kita juga dapat mengubah ataupun merename nama trigger yang sudah kita create. Seperti yang sebelumnya kita meng-create sebuah trigger bernama username changes. Maka pada query ini kita akan alter trigger username changes on user info rename to player name changes. Kita akan mencoba alter trigger. Nama sudah berubah menjadi player name changes. Kemudian untuk mendelete suatu trigger, kita tinggal menggunakan query drop trigger player name changes, yaitu nama trigger kita yang tadi, pada user info. Kita akan mencobanya. Drop trigger, di mana trigger tersebut sudah terhapus pada database. Oke, pada jenis query yang terakhir yaitu start function. Sebenarnya ya tidak jauh beda pada start procedure dan juga triggers, di mana dia untuk memanggil sebuah fungsi. Di mana yang pertama saya akan menunjukkan create function untuk create, di mana create function data value integer returns integer, di mana dia akan mereturn variable plus 1. Di mana akan saya coba pada pgadmin juga. Create function. Function ini sudah tercreate pada database. Kemudian untuk modifying rename, di mana kita akan mengubah nama function yang sudah create dengan query alter function data, di mana nama function kita sebelumnya rename to list data. Kita akan mengubah nama data menjadi list data. Demikian kita coba
alter function, di mana nama sudah berubah. Kemudian untuk mendelete suatu function, kita tinggal memanggil query drop function list data, di mana kita coba drop function, di mana function tersebut sudah terhapus pada database. Jadi sekian dari presentasi UAS saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan ataupun ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.